Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Human Relation, jurusan Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Wali Songo Semarang. Yang beranggotakan saya sendiri Isma Sakila. Saya Siti Humaira. Saya Muhammad Hasbah Sidiki. Langsung saja kita masuk ke materi. Let's go! Saya akan menjelaskan tentang pengertian kepribadian. Secara bahasa, kepribadian berasal dari bahasa Inggris yaitu personality. Kata personality sendiri berasal dari bahasa Latin persona, yang berarti topeng, yang digunakan oleh para aktor dalam suatu permainan atau pertunjukan. Menurut Yusuf dan Nur Ihsan menjelaskan, kepribadian adalah tingkah laku yang ditambahkan ke lingkungan sosial. Itu jenis dan karakteristik kepribadian. Pertama, ada melankolis. Bila mendengar tipe yang satu ini, banyak yang mengaitkan dengan sesuatu yang mudah sedih dan berbau depresi, cenderung introvert, taat aturan, dan termasuk pemikir yang perfeksionis. Koleris, sifat cenderung ekstrovert, menyukai percakapan mendalam dan lebih suka berkumpul dengan mereka yang mempunyai sifat sama dengannya. Sanguinis. Ciri-ciri dari sanguinis yaitu ceria, optimis, riang, lincah, dan menyukai petualangan. Tipe 1 ini merupakan karakteristik manusia yang paling umum dan mereka banyak mendominasi pada bidang bisnis, politik, dan juga olahraga. Watak dasar sanguinis yaitu ekstrovert, pembicara, optimis. Tipe kepribadian manusia yang terakhir yaitu pragmatis. Umumnya banyak terjun ke profesi yang berhubungan dengan pelayanan, misalnya pekerja sosial, perawat, guru, atau psikolog. Hal ini tidak lepas dari sifat mereka yang bawaannya tenang, cenderung menghindari konflik, dan sering menjadi pencegah dalam suatu masalah. Materi selanjutnya, konsep dasar empati. Empati berasal dari kata empathia yang berarti ikut merasakan. Kemampuan mengindra perasaan seseorang sebelum yang bersangkutan mengungkapkannya merupakan intisari empati. Orang jarang mengungkapkan perasaan mereka melalui kata-kata. Sebaliknya, mereka memberitahu kita melalui nada suara, ekspresi wajah, atau cara-cara nonverbal lainnya. Berdasarkan hasil studi ditemukan bahwa akar empati dapat dilacak sejak masa bayi. Pada saat bayi lahir, bayi akan terganggu bila mendengar bayi lain menangis. Respon tersebut oleh beberapa ahli dianggap sebagai tanda-tanda awal empati. Menurut Hoffman, perkembangan empati terbagi dalam tingkatan di masa perkembangan individu, yaitu pada umur 1 tahun, pada awal usia 2 tahun, dan pada akhir masa anak-anak. Perkembangan empati akan berjalan dengan baik bila didukung oleh lingkungan tempat tinggal, termasuk bagaimana seseorang bersosialisasi dengan temannya. Begitu pula perkembangan empati pada orang dewasa dituntut untuk ikut merasakan perasaan orang lain. Ini membantu jika seorang terampil meraba perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain. Dikemukakan oleh Hoffman yang mempengaruhi seseorang dalam menerima dan memberi empati. Yang pertama ada sosialisasi. Sosialisasi dapat mempengaruhi empati melalui permainan-permainan, memberikan peluang kepada anak untuk mengalami sejumlah emosi, sehingga akan meningkatkan kemampuan berempati pada anak. Yang kedua ada mood dan in-feeling. Apabila seseorang dalam situasi perasaan yang baik, maka dalam berinteraksi dan menanggapi orang lain akan lebih baik serta menerima keadaan orang lain. 3. Ada proses belajar dan identifikasi. Anak belajar menentukan respon-respon khas dari situasi yang khas, yang disesuaikan dengan peraturan yang dibuat oleh orang tua atau penguasa lainnya. Kemudian yang keempat, situasi atau tempat. Pada situasi tertentu, seseorang dapat berempati lebih baik dibandingkan dengan situasi yang lain. Yang kelima ada komunikasi dan bahasa. Komunikasi dan bahasa sangat mempengaruhi seseorang dalam mengungkapkan dan menerima empati. Yang keenam ada pengasuhan. Lingkungan yang berempati dari suatu keluarga sangat membantu anak dalam menumbuhkan empati dalam dirinya. Berdasarkan uraian di atas, faktor yang mempengaruhi empati adalah faktor internal, yaitu terdapat dalam diri individu. Nah, selanjutnya ada perbedaan kepribadian dan penyesuaiannya. Tiap manusia di muka bumi ini memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Bahkan untuk anak yang lahir kembar sekalipun pasti punya ciri khusus masing-masing. Berdasarkan pada teori-teori yang berkembang selama ini, pembentukan kepribadian didasari oleh beberapa faktor.
Teori pertama, teori psikoseksual Sigmund Freud, yang menggagas bahwa karakter berkembang dalam tiap tahapan, dan tiap tahapannya menyinggung zona sensitif. Kedua, ada teori struktur kepribadian oleh Sigmund Freud. Menurutnya, pendorong utama dari kepribadian seseorang adalah aspek id, ego, dan superego. Tiga teori psikososial Erik Erikson. Erikson berpendapat faktor pembentukan kepribadian adalah bagaimana hubungan individu tersebut dengan lingkungan sosialnya. Keempat, teori kognitif Jean Piaget. Ide utama Piaget adalah bahwa anak-anak berpikir dengan cara yang berbeda dengan orang dewasa. Aspek inilah yang berpengaruh sebagai faktor pembentukan kepribadian. Teori kelima, perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Fokus Kohlberg ada pada pola pikir manusia berkaitan dengan moral. Lalu, bagaimana cara kita bisa menyesuaikan diri dengan orang lain yang berbeda kepribadiannya? Hal yang bisa kita kembangkan adalah kematangan kepribadian. Orang yang memiliki kepribadian yang matang akan lebih bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya maupun dengan orang lain. Selain itu, juga lebih sanggup menanggung penderitaan hidup, memiliki kontrol diri yang baik, mempunyai reaksi yang hangat, mau menerima kritik dan saran, baik dalam memecahkan masalah, dan memiliki kesadaran humor. Jadi, alih-alih mengembangkan satu jenis kepribadian, membiarkan diri berkembang dan jauh lebih matang akan lebih berguna untuk bertahan hidup. Nah, segitu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.